Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Baik karunia dan nikmat itu berupa kesehatan dan waktu, maupun karunia dan nikmat berupa agama Islam dan berupa Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita umat Islam banyak bersyukur, terutama karena karunia Allah Subhanahu wa taala berupa agama ini, bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa materi. Kalau karena materi itu justru seharusnya bisa ditempatkan sebagai ujian dan cobaan. Di dalam surat Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah di dalam ayat ini, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "bi fadlillah wa bi rahmatihi." Dengan sebab karunia Allah, dengan sebab rahmat Allah, dengan itulah hendaknya orang-orang itu bergembira. Jadi kita sesungguhnya diperintahkan oleh Allah supaya hati kita itu senang, hati kita itu gembira, atau bagaimana kita itu menjadi bahagia karena karunia Allah dan rahmatnya. Sebagian besar ahli tafsir memaknai fadlullah dan rahmat Allah itu adalah agama Allah. Karunia Allah itu berupa iman. Rahmat Allah itu adalah Al-Quran. Jadi karena dengan adanya karunia Allah berupa agama ini, adanya rahmat Allah berupa Al-Quran, kalau kita mau mempelajari isinya, maka sebenarnya kondisi apapun kita itu masih bisa senang. Tapi kalau tidak mempelajari agama Allah, tidak mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hidup kita itu sebanyak apapun harta yang dikumpulkan, iku sik kudu sumpek kae.
Maka kata Allah dalam ayat ini, qul, katakan Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Saya kira terlalu banyak contoh. Wong niku secara ekonomi cukup, secara materi ya wis paling enggak nek mboten kaya aguan wis sik iso urip enak, kan? Itu enggak bisa seneng. Wis cukup ngono ku sik kudu mengernyitkan dahi ngene. Tapi kalau kita mau menggunakan agama Allah dan terutama isi Al-Qur'an sak sumpek-sumpeke menurut ukuran orang masih bisa bergembira. Karena itu Rasulullah SAW, saya kira di pekan yang lalu juga sudah saya sampaikan, Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, nek oleh nikmat sing cocok karo karepe tungone alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya, segala puji bagi Allah. Ya, dengan nikmatnya yang diberikan semua kebaikan menjadi jangkep sempurna. Tapi kalau Rasulullah SAW menemui perkara yang sebenarnya beliau tidak terlalu suka, tetap muni alhamdulillahi ala kulli hal. Wis ya apa tetap alhamdulillah. Jadi mboten enten alasan tidak memuji Allah. Mboten enten alasan gak seneng niku. Urip niku seneng. Enggak. Sepedaan kurang iso numpak mobil. Gawe seneng ae. Mas yo misale orang itu pingin bisa merasakan bawa mobil, naik mobil, punya mobil, atau punya mobil gurung sepiro api tetep digawe seneng ae. Ya. Atau bahkan belum berkesempatan memiliki itu semua, ya, melaku, numpak, tetep digawe seneng. Lunga adoh numpak pesawat, wah seneng. Lunga adoh nggawa mobil dhewe pegel kabeh, digawe seneng ae. Wong lunga adoh bawa mobil sendiri pegel kabeh yo karep-karepe dhewe. Wong karep-karepe dhewe kok sumpek. Nek rumangsa gak enak nggawa mobil sendiri karena jauh, ya ojo budal. Wong budal karep-karepe dhewe. Ya, nggawa mobil kok jarine gak enak, jarine ngene. Begitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, mencontohkan. Kalau umpama sesuatu itu kurang sesuai dengan keinginan, tetap alhamdulillah. Ala kulli hal, ya apa tetap alhamdulillah. Nek cocok kalau dengan keinginan kita, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita, asal kita itu berpegang kepada agama Allah, asal kita mau mempelajari isi Al-Qur'an, seharusnya orang itu bisa senang gembira. Dan Allah itu menciptakan hidup kita itu, kalaupun ada susah mesti tetap si iso seneng. Pokoknya asal sampean iso turu misalnya, nah berarti si iso seneng. Kula niki mboten saged turu. Sing liyane iso turu, kula mboten saged turu. Nggih. Dimulai dari pikiran kita, gitu ya. Dimulai dari hati kita supaya bersyukur. Kalau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atine longgar,
sing jarine gak iso turu. Nek gak iso ya tetep mikir. Gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Agama Allah, Al-Qur'an itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita, itu jauh lebih baik dari apa saja yang bisa dikumpulkan oleh manusia. Dari harta benda dunia yang bisa dikumpulkan oleh manusia, agama Allah dan Al-Quran itu jauh lebih baik. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah, terakhir nek sing nyatet kita sampai pembahasan tentang kafaah atau kufu ya dalam pernikahan. Jadi memang ada sunnah, ada ketentuan supaya kita itu di dalam menikah atau menikahkan berusaha mencari pasangan yang kufu, yang setara, yang kafaah. Tentu kafaah itu bisa dengan berbagai pertimbangan, tapi yang terutama adalah kufu di dalam agama. Ya, agamane mboten kafaah, mboten kufu, soro, kan gitu ya. Mesti begitu. Orang itu punya harapan, ya, mencari orang yang sangat baik dan sempurna. Tapi yo kadang-kadang kudu ndelok awake dhewe. Nek gak ndelok awake dhewe repot. Wah, aku kepengin bojo sing gak wanteng ya, mek ndelok awake dhewe. Gitu ya. Boleh punya keinginan gitu ya. Nah, karena nanti kalau tidak setara itu nanti susah. Baik. Nah, oleh karena itu bisa diringkas. Ini kemarin sudah sampai di situ ya, ringkasannya kurang lebih bahwa kafaah atau kufu itu pertama kufu kafaah di dalam nasab, ya, di dalam garis keturunan. Ya, yang jelas dalam hal nasab itu al-arabu ba'duhum akifa'u li ba'd wa quraisy ba'duhum akifa'u li ba'd fal ajami la yakuna kafa'an lil arabiyyah wal arabiyyu la yakunu kafa'an lil qursyiyah wa dalilu dzalika ma rawahu al-hakim an ibni umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-arabu akifa'u ba'duhum li ba'din qabilah li qabilah wa hayyun li hayyin wa rajulun li rajulin illa haikan aw hajjaman. Jadi nasab itu juga menentukan ya, tapi tetap ya kemarin ya, kalau bicara kafaah secara nasab, wong Jawa oleh wong Jawa niku kufu. Ya, wong Jawa oleh wong Madura itu sebenarnya tidak kufu, tapi nanti tetap bisa didahulukan namanya kafaah di dalam agama. Gitu ya. Paling gampang ini wow. Ya. Itu yang pertama. Jadi kafaah itu bisa karena nasab. Ya. Rasulullah SAW kalau bicara kafaah yang sesungguhnya berdasarkan iman dan takwa, maka beliau jelas mengatakan la fadla li arabiyyin la ajamin, la fadla ya
tidak ada keutamaan, keunggulan Arab atas bukan orang Arab. Begitu pula sebaliknya, yang kulitnya putih atas kulit hitam tidak ada keunggulannya. Begitu pula sebaliknya, kecuali takwanya. Artinya kalau dari sisi iman dan takwa itu kufu sebenarnya selesai. Tapi kalau iman dan takwa ini belum bisa dihitung, maka kafaah yang pertama bisa karena nasab. Yang kedua adalah hurriyah, ya. Hurriyah itu kebebasan, ya. Bebas itu, ya, kufunya dengan yang bebas, ya. Kemudian bisa karena agama, kemarin sudah disinggung al-Islam karena agama, keagamaan. Kemudian al-hirfah, jadi karena apa namanya, status sosial, gitu ya. Itu juga ada namanya kafaah dalam status sosial. Yang kelima adalah al-mal, karena harta, ya. Yang keenam adalah as-salamah minal uyub. Jadi bagaimana orang itu punya aib atau tidak, aibnya seberapa, ya, cacatnya, kurangnya seberapa, gitu ya. Baik, itu kurang lebih, ya, tentang kafaah. Dari kesemua itu tentu yang harus didahulukan adalah kufu dalam iman, dalam agama. Kita masuk bab berikutnya. Al-huququz zawjiyah, hak-hak, atau mungkin bisa diartikan kalau sekarang, ya, hak kewajiban suami istri. Al-huququz zawjiyah, ya, hak-hak suami istri. Idza waqa'al 'aqdu sahihan nafidzan tarattaba 'alaihi atharuhu wa wajabat bi muqtadahul huququz zawjiyah. Jadi kalau akad nikah itu sudah berjalan dengan benar, terlaksana dengan baik, ya, maka tentu saja ada konsekuensinya. Konsekuensi itu kemudian memunculkan kewajiban-kewajiban, ya, dalam keluarga. Wa hadhil huququ salasatu aqsam. Kewajiban atau hak dan kewajiban ini terbagi menjadi 3 bagian. Minha huququn wajibatun lizaujah ala zaujiha. Yang pertama adalah kewajiban istri kepada suami. Wa minha huququn wajibah lizauji ala zaujatihi. Yang kedua adalah kewajiban-kewajiban, hak dan kewajiban suami kepada istri. Wa minha huququn mustarikah bainahuma, dan kemudian ada namanya hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban bersama. Yang dibahas pertama adalah al-huququl mustarikah bainaz zaujaini. Kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban bersama suami dan istri. Yang pertama adalah wal huququl mushtarikah bainaz zaujaini hiya, awalan yang pertama
hillul usrah az-zawjiyah wastimta'u kullin minaz zawjaini bil akhar. Yang pertama itu adalah hak ya untuk berkeluarga, hak untuk berhubungan ya dalam keluarga. Wastimta'u kullin minaz zawjaini bil akhar, hak termasuk di dalamnya kewajiban, karena hak kalau dibicarakan hak suami atas istri itu berarti kewajiban istri atas suami. Kalau disebut hak istri dari suami itu berarti kewajiban suami atas istri. Jadi al-huquq di sini bisa dimaknai hak tapi sekaligus dimaknai kewajiban. Yaitu termasuk yang pertama adalah bersenang-senang. Kullun minaz zawjaini bil akhar. Ya, baik suami bersenang-senang dengan istri atau sebaliknya. Wa hadzal halu mushtarakun bainahuma. Maka hak kewajiban ini adalah hak bersama. Fayahillu lizauji min zaujatihi ma yahillu laha minhu. Maka bagi istri ya halal baginya memperoleh kesenangan dari istrinya, begitu pula sebaliknya. Wa hadzal istimta'u haqqun lizaujaini wa la yuhsalu illa bi musyarakatihima ma'an li'annahu la yumkinu ayyan farida bihi ahaduhuma. Ya. Ini nanti beda hubungannya dengan kalau dulu majikan dengan budak. Majikan dengan budak haknya hanya dari satu pihak. Kalau majikannya menghendaki, ya berarti budaknya tidak bisa menolak. Kalau budak menghendaki, yang nggak bisa begitu kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hurmatul musaharah, ay anna zaujah tahrumu ala abaiz zauji wa ajdadihi wa abnaihi wa furu'i abnaihi wa banatihi kama yahrumu huwa ala ummahatiha wa banatiha wa furu'i abnaiha wa banatiha. Yang kedua adalah haram karena musaharah, menjadi mahram karena musaharah. Ini sudah pernah ya, sama. Ini menjadi hak bersama. Nek jadi suami istri, maka bagi suami ya, kalau sudah menjadi suami istri, maka bagi suami haram baginya atau menjadi mahram seluruh keluarga perempuan dari istri, terdiri dari apakah itu ibunya, anak-anak perempuannya, ya begitu seterusnya jalurnya. Bagi istri juga demikian. Kalau sudah berhubungan suami istri, istri menjadi mahram baik untuk mertuanya, untuk kakek-kakeknya dari mertua, dari suami, kakek dari suami, maupun anak-anaknya dan seterusnya ke bawah, gitu ya. Ya, jadi begitu. Yang ketiga, selain hak menjadi mahram, yang ketiga adalah subutut tawarus bainahuma, sama-sama memiliki hak waris, gitu ya.
Kalau sudah menjadi suami istri, menjadi hak suami untuk menjadi ahli warisnya, menjadi hak istri untuk menjadi ahli warisnya. Padahal sebelumnya kan bukan siapa-siapa, tapi dengan menikah menjadi suami istri maka muncul jalur waris karena hubungan tersebut. Ya. Fa idza mata ahaduhuma ba'da itmamil aqdi warisahul akhar walau lam yatimud dukhul. Jadi nek pun mari akad nikah, sah akad nikah, lho mari ngono oleh sedina bojone mati, ya tetep punya hak menjadi ahli waris. Kadang-kadang ngeten niki kalau tidak memahami agama, kalau tidak belajar agama, apa berat dilaksanakan oleh siapa? Ya oleh keluarganya. Bapakku menikah ambek ibu sing anyar, ngono niku angel diterima, ya, dalam hal waris. Padahal sudah menikah sah. Ngoten niku dalam hal waris mewaris, ini keluargane, anake, iku wis angel. Bahkan di dalam Islam itu masih mari rabi oleh rong dino sekalipun, itu sudah menjadi ahli waris, gitu loh. Begitu pula sebaliknya, ya, begitu pula sebaliknya. Ya, sing sugih misalnya sing wedok menikah dengan seorang suami, ya, dengan seorang laki-laki maksudnya, ya, baru menikah, lo kok meninggal, tetaplah suami itu menjadi ahli waris. Bagi keluarga yang ditinggalkan itu angel biasa ngoten niku, nrimo ngoten niku. Sulit nerima begitu itu. Ya. Contohnya saya kira banyak lah yang begitu itu. Kalau mau belajar agama, tuntunan agama itu adalah sah. Lu gelem rabi, ya, atau gelem ngerabi atau dirabi itu lo mikirnya kan gak gampang. Jadi sudah ada konsekuensinya di situ. Oleh karena itu bagi siapa saja yang sudah menikah harus tahu bahwa ketika seseorang sudah menikah dengan orang lain, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, sudah menjadi suami istri, maka menjadi hak suami atau hak istri kalau sewaktu-waktu salah satu di antaranya meninggal, itu adalah punya hak bersama. Apa itu hak menjadi ahli waris? Biyen ibuku sik soro, ya, bapak gak duwe apa-apa, sampai uripe niku suwe gak enak, ya gak oleh apa-apa. Saiki bareng wis gak ono oleh enak, lho kok rabi wong kok mati wis ngono niku, gak tahu ngerti keputusane Gusti Allah niku. Niku ngurusi nuruti awake dhewe, karepe awake dhewe. Kalau nuruti karepe awake dhewe, bisa jadi ada seorang yang tidak mau hartanya ini jatuh kepada orang lain. Nek nuruti ngono, yang harus dilakukan adalah nuruti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi dengan mengakadkan diri menjadi suami istri, maka pasti di situ ada hak, namanya hak waris. Yang keempat, subutu nasabil walad minaz zauji sahibul firash.
Maka kemudian yang keempat adalah menjadi tetap nasabnya anak ikut suami, ikut bapak. Ya, masih misale keluarga terhormat rek sing wedok, sing bapakne keluarga biasa-biasa, tetap nasabnya adalah ikut bapak. Atau sebaliknya, gitu nggih, atau sebaliknya, karena sering juga terjadi ya di keluarga tuh gak trimo ibumu ku sapa piyen, bapakmu terhormat tapi ibumu sapa, anake gak pati disenengi ambek keluargane sing liyane, kan gitu nggih ya, gak diakoni. Itu kan terjadi begitu itu dalam nasab keluarga. Begitu pula sebaliknya. Maka di dalam Islam kalau sudah mengakadkan diri menjadi suami istri, anak tetap nasabnya ikut bapaknya, ikut suami. Yang kelima, al-mu'asyarah bil ma'ruf. Tadi sudah sempat disinggung. Al-mu'asyarah bil ma'ruf itu adalah hubungan suami istri yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu nggih. Ya napa kalau sudah menjadi suami atau istri harus diperlakukan dengan baik. Yang kedua, al-huququl wajibah lizaujah ala zaujiha. Hak istri, gampangane ngoten. Hak istri dari suami. Al-huququl wajibah lizaujah ala zaujiha minha huququn maliyah wa hiyal mahru wan nafaqah. Yang kedua, wa huququn ghairu maliyah mithlul adli baina zaujat idza kana zauju mutazawwijan bi aktsar min wahidah wa mithlu adamil idrar bizaujah. Yang pertama adalah hak terkait dengan harta benda. Hak terkait dengan harta benda, istri punya hak untuk mendapatkan mahar, dan yang kedua mendapatkan nafkah. Sementara hak yang tidak terkait dengan harta benda, terkait dengan perlakuan, misalnya adalah perlakuan adil. Ya, kalau di sini dicontohkan, terutama kalau suami memiliki lebih dari seorang istri. Atau kalau bukan perkara itu, misalnya adalah hak untuk tidak dibahayakan, dipaksa bahaya, dipaksa melakukan hal-hal tertentu yang membahayakan, gitu ya. Yang pertama tentang mahar. Min husni riayatil islami lil mar'ati wahtiramihi laha an a'taha haqqaha fit tamalluki id kanat fil jahiliyah mahdumatal haqqi muhidatal janahi hatta inna waliyaha kana yatasarrafu fi khalisi maliha la yada'u laha fursatat tamalluk wa la yumkinuha minat tasarruf. Di antara bagaimana Islam memperlakukan kaum wanita dengan perlakuan yang baik, bagaimana Islam menghormati kaum wanita dengan penghormatan yang baik, itu adalah istri diberi hak untuk memiliki harta sendiri, salah satunya melalui mahar. Pada masa jahiliyah, mahar itu ditetapkan mahal, tapi itu diambil penuh oleh walinya, oleh orang tuanya.
penuh diambil oleh orang tuanya. La yada'ulaha fursata tamalluk. Perempuan meskipun dia sudah menjadi istri, mendapatkan mahar dari seorang suami laki-laki niku gak dikekno duwike oleh walinya. Saya kira sekarang banyak kayak gitu. Tidak sedikit. Mahar iku sing nentokno wong tuwa, sing nyekel wong tuwa. Mahar itu adalah haknya istri. Begitu. Fakana an rafa'al Islam anha hadzal isra wa farada laha al-mahra wa ja'alahu haqqan 'ala ar-rajuli laha wa laysa li abiha. Maka Islam menjadikan mahar itu wajib diberikan oleh seorang laki-laki suami kepada istri dan bukan kepada orang tua istri. Wala li aqrabin nasi ilaiha, bukan kepada kerabatnya istri sing paling tidak ada haknya sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Jadi ayat ini memerintahkan kepada suami-suami atau calon suami memberikan mahar yang itu sifatnya wajib ya kepada istri-istri mereka. Meskipun misalnya kalau istri mengembalikan mahar, bukan mengembalikan, dari mahar yang diberikan tadi diberikan kembali kepada suami, itu ya baik saja, ya bisa diterima, boleh gitu ya. Tapi itu adalah hak penuh seorang istri. Yang kedua, qadrul mahri, berapa sih mahar itu? Lam taj'alis syari'atu haddan li qillatihi wala li kasratihi idzin nasu yakhtalifuna fil ghina wal faqri wa yatafawatuna fis sa'ati wat dhiqi wa li kulli jihati 'adatiha wa taqali wa li kullin jihatu 'adatiha wa taqalidiha. Fatarakat tahdid. Syariat Islam tidak menentukan berapa batas minimalnya, berapa batas maksimalnya mahar, tidak menentukan. Karena orang itu berbeda-beda dalam hal kekayaan maupun kefakirannya. Orang itu berbeda dalam hal longgar sempitnya harta benda kekayaan. Bahkan setiap orang itu punya kebiasaan dan adatnya masing-masing. Karena itu Islam tidak membatasi, tidak memberi batasan. Oleh karena itu liyu'ti kullu wahidin ala qadri taqatihi. Oleh karena itu setiap orang mestinya memberikan mahar sesuai dengan batas kemampuannya. Wa hasbi halatihi wa adati ashiratihi, dan sesuai dengan kondisinya dan kebiasaan dalam keluarga. Wa kullun nususi ja'at tushiru ila annal mahra la yushtaratu fih. Ya, dan nas-nas agama semuanya memberikan pesan bahwa mahar itu tidak ada syaratnya berapa ya. Bahkan fayajuzu ayyakuna khataman min hadidin au qadhan min tamrin au ta'liman li kitabillah wa ma syabahu zalika idza taradu alaihi almuta'aqidan. Bahkan ali-ali wesi oleh ya sak cepuk kurma ya oleh ya, bahkan dengan mengajarkan Al-Qur'an juga boleh selama itu sepakat ridho. Fa'an Amir ibn Rabi'ah anna imra'atan min Bani Fizarah
tazawwajat ala na'laini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araditi an nafsiki wa maliki bi na'lain faqalat na'am fajazahu. Ada seorang perempuan dari Bani Fazarah menikah dikai mahar na'lain. Ya. Na'lun itu sandal. Ya. Dikai sandal loro niku. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW maharnya itu 2 sandal. Ya. Kata Rasulullah, araditi an nafsiki wa maliki bina'ain. Sampean ridho mahare mek rong pasang sandal. Nggih. Kata perempuan tersebut, na'am nggih, kula pun cukup ya diberi mahar 2 pasang sandal. Kata Rasulullah, fa'ajazahu, oke kalau gitu silahkan. Wa an Sahli bin Sa'ad anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'at imra'atun faqalat ya Rasulullah inni wahabtu nafsi laka faqamat qiyaman tawilan faqama rajulun faqala ya Rasulullah zawwijniha in lam yakun laka biha hajah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal 'indaka min syai'in tusaddiquha iyyahu faqala ma 'indi illa izari hadza faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in a'taytaha izaraka jalasta la izara laka faltamis syai'an faqala ma ajidu syai'an faqala iltamis walau khataman min hadidin faltamasa falam yajid syai'an faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ma'aka minal qur'ani syai'un qala na'am suratu kaza wa suratu kaza li suwarin yusammiha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an rawahul Bukhari. Seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, kula niki urip kula awak kula niki kula hibahkan teng jenengan pun kula sampean dadekno napa ya napa. Kata seorang sahabat, ya, rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menikahi orang tersebut. Seorang sahabat, Nabi nek jenengan boten kersa kula kersa. Jenengan rapekno kula kali wong niku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampean duwe apa? Kula duwe iki klambi tok niki sing klambi sing tak gawe niku tok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lah nek klambi tok iku sing klambi sing sampean gawe tok sing sampean kekno dadi mahar, terus sampean klambian apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wis pulanglah sampean, carilah apapun barang sampean itu, wis duwe barang apa wis sampean gawe. Bahkan kalau mungkin khataman min hadidin, duwe ali-ali wesi sampean gawa wis. Mulih mboten enten napa-napane omah niku wis. Lho, jenengan semerap omah model teng Arab kan? Model teng mriko niku nggih wis napa jenenge botol tok ngoten niku. Keliling mboten enten napa-napane. Dan enggak punya apa-apa sampai kemudian goleki mboten ketemu balik, mboten ketemu. Lah terus sampean duwe apa maneh? Kula niku mboten gak ada napa-napa. Kata Rasulullah, hal maka minal Qur'ani syai'un, sampeyan hafal Al-Qur'an. Nggih kula hafal surat niki kula hafal wis iku wae. Maka kata Rasulullah, saya nikahkan kamu dengan Al-Qur'an ini. Wa an Anasin anna Abu Talha khataba Umma Sulaimin faqalat wallahi ma mithluka yuraddu walakinnaka kafirun wa ana muslimah wa la yahillu li an atazawwajak fa in taslam fa zalika mahri wa la as'aluka ghaira fa kana zalika mahruha. Ada Abu Talha melamar perempuan namanya Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, demi Allah, model wong koyok sampean niku sakjane gak ono sing iso nolak. Gak ono sing iso nolak kalau ngelamar. Sampean niku wis top gitu ya. Tapi siji kurange sampean. Sampean niku dudu wong Islam, saya orang Islam. Tentu tidak halal sampean yang bukan orang Islam menikah dengan saya yang orang
Islam. Terus ya napa? Fa in taslam fadzalika mahri. Nek sampean gelem masuk Islam, maharku mek iku tok. Aku njaluk mahar sampean mlebu Islam. Dan saya tidak akan minta yang lain-lain. Yes. Maka akhirnya orang itu masuk Islam. Ya, dan itu mahar. Jadi mahar itu tidak harus berupa uang, gitu ya. Tidak dijelaskan, ya. Tapi yang jelas dengan masuk Islam menjadi halal dan itu menjadi maharnya. Baik. Itu kalau kita baca hadis-hadis di atas, ya, itu menunjukkan bahwa mahar yang sedang dibahas ini adalah mahar dalam batas minimal. Kenapa ini yang banyak dibahas? Karena kebiasaannya orang Arab itu mahal sekali maharnya. Maka ini seakan menjadi menjadi contoh langsung bahwa Rasulullah SAW menginginkan mahar itu yang penting adalah disepakati oleh kedua belah pihak, dan itu menjadi hak istri, bukan menjadi hak orang tua, gitu ya, bukan menjadi hak orang tua. Kalau pada masa Arab Jahiliyah itu menjadi hak orang tua. Meskipun nanti ada beberapa riwayat yang membatasi jumlah mahar itu, ya, supaya apa? Supaya orang-orang berikutnya, ya, tidak ya jadi bukan jadi sunnah nanti, ya. Jadi itu tentang besaran mahar, ya. Oleh karena itu di dalam Islam menjadi makruh, tidak disukai al-mughalat fil muhur. Jadi ake-akean mahar itu menjadi perkara yang tidak disukai, gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, kata Aisyah radhiyallahu anha, inna a'zaman nikahi barakatan aisaruhu mu'nah. Ya, pernikahan yang paling besar barokahnya adalah yang maharnya paling gampang, gitu ya. Paling gampang tentu saja nanti kan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, ya. Jangan sampai wong suwuge golek sing paling gampang, ya gampangnya wong sing melarat, kan repot nanti ya. Ya sing pantas gitu. Tapi kata Rasulullah, pernikahan yang paling barokah adalah pernikahan di mana maharnya adalah yang paling yasir, yang paling ringan, aisaruhu mu'na. Ya. Baik. Itu tentang mahar. Dan nanti juga sebenarnya ada pembahasan, ada mahar yang langsung ataupun yang tidak langsung diberikan seketika, ya. Sementara tapi seperti itu karena saya akan nanti ketulangan, gitu ya. Di pertemuan yang akan datang kita akan bahas lagi hak istri yang lain selain mahar. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.